Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi iqamatid din, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan ini masih diberikan Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu kenikmatan iman yang selalu menggerakkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman yang menjadi kekuatan bagi kita walaupun banyak halangan dan rintangan, tapi karena iman itu masih ada di dalam hati kita, maka kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain nikmat iman, juga nikmat kesehatan yang membuat kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan melipat gandakan nikmat-nikmatnya kepada kita di masa-masa yang akan datang. Amin. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnah dan syariat yang telah diwariskan oleh Rasulullah kepada kita semua. Amin. Melanjutkan tafsir kita pada pertemuan kali ini, yaitu masuk kepada masih surah Al-Fatihah, yaitu kalau tidak salah surah ketiga, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ini sebenarnya dua sifat Allah yang merupakan derivasi atau bahasa Arabnya mushtaqatani atau pecahan, ya, dari kalimat Ar-Rahmah. Ar-Rahmah atau dalam bahasa kita sehari-hari rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia begitu, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, walaupun artinya sama, ya, tapi Ar-Rahman itu lebih kalau dalam bahasa ilmu balaghah lebih ablagh, ya, lebih tinggi dari Ar-Rahim. Nah, karena dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Artinya bertambahnya huruf menunjukkan itu, ya, artinya lebih tinggi, ya, lebih baligh, lebih dalam. Nah, jadi kedua sifat Allah Subhanahu wa taala ini itu mengandung makna, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, kepada manusia, bahkan kepada binatang, ya. Akan tetapi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat
itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau di dunia ini Allah tidak pilih kasih, semua dikasih. Mau dia sholat, mau nggak sholat, mau dia Islam atau tidak Islam, mau dia taat atau tidak taat, bahkan mau dia manusia atau binatang sekalipun, tetap diberikan Allah limpahan kasih sayangnya. Nanti di akhirat baru Allah bedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Jadi kalau di dunia ini nggak sholat pun kita ya masih bisa kita cari makan, masih dapat bernafas, ya masih kenikmatan itu merata. Siapa yang berusaha dia dapat. Jadi Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, kalau di dunia merata, kalau di akhirat hanya khusus kepada orang yang beriman. Di sini disebutkan wa aktsarul ulama ala anna ar-Rahman ismun mukhtasam billahi azza wa jalla. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman itu nama khusus pada Allah saja, seperti Allah. Allah juga hanya nama bagi Allah. Tidak ada orang manusia dinamakan Allah, nggak ada. Cuma ada beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah ya, beredar di media sosial, ada KTP gitu kan, namanya Allah. Nah, itu aneh juga itu, ya. Padahal Allah itu hanya ya nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama dengan Ar-Rahman, ya. Tidak ada atau tidak boleh dinamakan manusia dengan Ar-Rahman. Pakai alif dan lam, Ar-Rahman. Nah, Rahman banyak. Nah, Rahman, walaupun sebenarnya nama dia sebenarnya Abdurrahman, gitu kan? Nah, cuma orang kita sering gitu. Kalau namanya Abdurrahman dipanggil Rahman. Nah, kalau Abdul Majid panggil Majid, ya kan? Nah, dihilangkan Abdulnya. Nah, jadi kalau nama Allah itu dia biasa pakai alif lam ma'rifah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Majid, Al-Wahhab, ya kan? Nah, jadi kalau disebut Wahhab, Majid, nah, barangkali itu tidak termasuk nama Allah, ya. Walaupun nama dia Abdul Wahhab, gitu kan. Nah, kalau di Arab nggak ada orang manggil nama orang dipotong-potong gitu, nggak ada. Kalau dia namanya Abdul Majid, ya Abdul Majid, begitu. Nah, hanya di Indonesia aja itu yang ada memotong-motong nama orang. Nah, Abdul Karim, si Karim. Nah, bahkan Syadul kata orang kan, padahal Abdullah namanya, Syadul kata orang. Nah, Ibrahim, Baim, Boim, ya kan? Nah, jadi kalau dalam kaidahnya Ar-Rahman ismun mukhtassun billahi azza wa jalla, itu nama khusus bagi Allah. Wala yajuzu an yusamma bihi ghairuhu, tidak boleh dinamakan selain Allah dengan nama itu, gitu. Nah, jadi barangkali perlu juga lah kita perbaiki cara memanggil orang, gitu kan? Abdullah, Abdurrahman. Nah, kemudian War-Rahim bermakna daimur rahmah. Rahim artinya yang selalu ya memberikan rahmat, ya, selalu memberikan rahmat. Jadi kedua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah
nama yang paling mulia ya setelah Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin. Malik artinya pemilik, Yaumiddin hari pembalasan. Ad-din, ad-din kita artikan agama. Agama itu sesuatu yang ada konsekuensinya. Kalau kita beragama Islam, konsekuensinya diberikan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nikmat yang luar biasa, yaitu surga. Nah, kalau agama selain Islam, ini keyakinan kita gitu kan, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam gitu. Nah, jadi kalau selain Islam ya itu tidak diberikan juga balasan, tapi tentu tidak sama kan gitu. Nah, kalau Islam diberikan surga, kalau tidak Islam diberikan neraka. Jadi intinya ad-din itu balasan. Kama tadinu tudan, itu dalam satu hadis. Sebagaimana kamu berbuat, begitulah kamu dibalas. Nah, apa yang kita perbuat di dunia ini, sholat, puasa, berbuat baik, bersedekah, ya, pokoknya yang diajarkan Islam itu, ya, kebaikan-kebaikan yang diajarkan agama Islam kita amalkan, maka seperti itulah nanti yang kita dapatkan di akhirat, di hari pembalasan, Yaumiddin, hari pembalasan. Nah, jadi kita beragama itu nanti ada balasannya gitu. Apa yang kita buat di dunia ini balasannya ada, walaupun ya sebiji zarrah, sekecil apapun yang kita buat pasti ada balasannya. Nah, jadi kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat begitulah kamu akan dibalas. Nah, jadi pada hari pembalasan itu ya yang berkuasa hanya Allah. Tidak ada di sana lagi penguasa-penguasa yang lain. Nah, kalau di dunia ini mungkin ada penguasa namanya presiden, ada penguasa namanya raja, ada penguasa namanya sultan dan sebagainya. Nah, di akhirat ketika sudah kiamat dunia, semua manusia dikumpulkan, Allah mengatakan limanil mulkul yaum, ya, milik siapa kerajaan pada hari ini? Hari ini siapa yang berkuasa? Ya, Allah sampaikan begitu. Pada hari itu nggak ada lagi yang bisa mengatakan dia raja, dia presiden, dia perdana menteri, ya, dia sultan, tidak ada. Jadi pada hari itu hanya Allah yang berkuasa. Ya. Adapun di dunia ada raja-raja, tapi raja-raja yang ada di dunia hanya menguasai sebahagian kecil dari apa yang Allah berikan kepada raja tersebut. Raja Saudi, ya di Saudi aja lah. Ya, raja Maroko di Maroko, ya. Presiden Indonesia di Indonesia aja. Nah, jadi hanya secuil, ya. Nah, itu pun tidak kekal kan? Kalau presiden 5 tahun paling bisa 2 periode kan, 3 periode nggak bisa lagi, walaupun mau dilanjutkan ya Pak. Nah, tapi kita tolak ya kan. Nah, jadi terbatas dia.
Berkuasa, kekuasaan itu tidak bisa berkekalan, hanya sementaranya. Nah, jadi pada hari pembalasan, ya, Allah Malik Yaumiddin, ya, ai Malik Yaumil Hisab, raja pada hari hisab, Yaumul Hisab, wal mukafaah, pembalasan, wal jaza, balasan, alal a'mal, terhadap seluruh amal perbuatan. Nah, dalam ilmu motivasi, ya, orang sering menjadikan ayat ini sebagai motivasi untuk melihat ke masa depan. Jadi rencana manusia itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau jangka pendek itu rencana di dunia, sebatas masa hidup kita di dunia. Tapi kalau rencana jangka panjang kita itu sampai ya hari kiamat, hari akhirat. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa Dia adalah penguasa di hari pembalasan, maka dalam visi dan misi kita harus jauh, ya, kepada hari itu. Karena Allah sudah menginformasikan ada hari pembalasan. Nah, kalau ada hari pembalasan, berarti kan itu di masa yang akan datang, di masa di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita harus memotivasi diri kita pada hari pembalasan itu kita tidak mendapatkan balasan yang buruk. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini itu pasti ada, ya, ada balasannya, ada kalau dalam bahasa Arab itu mukafaah, kafaah yukafiu, artinya sesuai apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita dapatkan nanti. Nah, dalam dunia juga, dalam usaha kita di dunia, apapun yang kita usahakan, apakah itu bisnis, ya, apakah itu karir. Nah, kalau kita berusaha dengan maksimal, maka hasilnya juga maksimal. Nah, itu dalam hal jangka pendek. Nah, kenapa kita dalam hal yang singkat mampu untuk memotivasi diri mencapai hal-hal yang maksimal, sementara untuk akhirat yang kekal abadi kita ogah-ogahan, kita malas-malasan, kan? Padahal yang di dunia ini akan selesai. Nah, walaupun mati-matian kita merencanakannya, ya, tapi begitu selesai, habis umur kita, habis semuanya. Hasilnya itu akan dinikmati oleh orang lain. Kita hanya membawa apa yang kita perbuat. Kalau baik, maka baik balasannya. Kalau buruk, buruk juga balasannya. Nah, jadi motivasi ini harus dua-duanya. Motivasi untuk masa depan di dunia, ya, hari tua kita misalnya, kalau dia anak-anak, remaja, dia harus memotivasi, ya, bagaimana dia bisa punya kehidupan yang lebih baik di masa tuanya, kan gitu. Nah, tapi untuk akhirat itu tentu lebih harus diperhatikan lagi, harus lebih maksimal lagi kita memotivasi diri kita untuk mendapatkan hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wal amru kulluhu fi qabdatihi yaumal qiyamah. Seluruh perkara dalam genggaman Allah pada hari kiamat itu. Ya. Wa man arafa anna Allah maliku yaumiddin faqad arafahu bi asma'il husna wa sifatihil musla. Siapa yang sudah mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa pada hari pembalasan, maka dia tentu sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, didahulukan kata iyyaka. Kalau bahasa Indonesia terjemahannya itu hanya kepadamu, ya kan? Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, jadi iyyaka ini kalau dalam bahasa Arab ya taksis, dalam ilmu balaghah ya, taksis, pengkhususan. Nah, pengkhususan didahulukan ya, inilah namanya maf'ul, mendahului fi'il. Biasanya kan fi'il, fa'il, baru maf'ul. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata kerja, ada subjek, ada objek. Nah, ini objek dulu, objek dulu, baru kata kerja. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya engkau, kalau sebenarnya hanya engkau lah ya Allah yang kami sembah. Jadi hanya itu menunjukkan taksis, pengkhususan. Tidak ada yang lain lagi selain Allah, hanya Allah saja. Nakhussuka bil ibadah wa la na'budu ghairak. Kami khususkan engkau ya Allah untuk kami sembah, hanya engkau saja. Wa la na'budu ghairaka, kami tidak akan menyembah selainmu. Itulah maknanya. Nah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'in, kami minta pertolongan. Ini sebenarnya sesuatu yang mesti kita selalu tadabburi, baik dalam di luar solat maupun dalam solat. Kenapa? Karena inilah sebenarnya intinya nih. Nah, makanya surah Al-Fatihah ini kan sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya, dia kan disebut ayatus syifa, ya, ayat kesembuhan. Kemudian disebut juga Al-Fatihah itu Ummul Quran, ayatul ruqyah. Disebut juga dia, banyaklah nama-nama surah Al-Fatihah yang menunjukkan bahwa keutamaannya itu luar biasa. Tapi intinya itu pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, di dalam kitabnya Madarikus Salikin ya, fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khusus itu 3 jilid kitabnya, hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, inti Al-Fatihah itu di situ. Kalau kita mau meminta kepada Allah, mintalah di situ. Nah, jadi pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
sebutkan dalam hati apa yang menjadi keinginan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Apa yang kita minta kepada Allah? Sebutkan di situ. Kalau dalam sholat, tempat yang mustajab itu ketika sujud terakhir. Kalau dalam Fatihah, pada ayat inilah dia. Mungkin kita banyak yang tidak mengetahui itu, ya. Kita hanya baca Fatihah, udah baca gitu aja kan. Sama kayak baca Quran. Al-Quran itu kan syifa, obat. Udah tiap hari baca Quran, tapi nggak sembuh-sembuh juga gitu kan. Nah, berjus-jus sudah, one day one jus, satu hari satu jus. Tapi tidak juga sembuh-sembuh. Kenapa? Apa masalahnya? Nah, ada yang salah, ya kan? Yang pertama niat, nggak ada niatnya, nggak ada niat dia baca Quran itu untuk kesembuhan, nggak ada. Yang dia niatkan dapat pahala, udah. Padahal niat itu menentukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus dengan niat, mesti dengan niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi maqasid al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu dengan niatnya. Nah, kita baca Quran, apa niat kita? Para ulama menyebutkan ada 5 maqasidut tilawah, ada 5 niat orang membaca Al-Quran. Di antaranya itu asy-syifa, kesembuhan. Ya. Tidak ada disebutkan dalam maqasidut tilawah itu, yang 5 itu niat minta rezeki, nggak ada, gitu kan? Tapi itu masuk dalam ya keumuman niat yang kita inginkan. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita kaitkan tadi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, ya kita sebutkan dalam hati kita. Ya, saat kita baca Al-Fatihah itu, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebutkan di situ. Ya Allah, sehatkan penyakit-penyakitku. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh, yang soleha. Terserah apa saja yang mau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya ayat yang sangat dalam maknanya. Gak bisa kita balik. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Karena memang sudah begitu, ya kan. Maksudnya itu ada hikmahnya. Kita kan sering meminta, banyak orang meminta kepada Allah, banyak orang bermohon kepada Allah, doanya panjang luar biasa, tapi sholat 5 waktunya masih bolong-bolong gitu. Kalau permintaannya berdoa luar biasa, segalanya diminta. Tapi ibadahnya masih setengah-setengah. Katakanlah ibadah wajib misalnya kan, sebagai kewajiban kita, harus kita maksimalkan 5 waktu itu sebaik-baiknya, baru kita minta gitu kan. Ibadah baru isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, ibadah gitu kan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta. Ibadah dulu gitu kan. Aku kalau enggak dapat cita-cita keinginanku, enggak maulah sholat. Nah, itu kan berarti dia meminta dulu. Kalau terkabul maksud dan cita-citanya, baru dia mau sholat gitu kan.
Sama dengan orang, aku belum bisa khusyuk katanya. Makanya aku belum mau sholat, nggak bisa khusyuk. Kapan dia bisa khusyuk? Orang dia belum memulai sholat, ya kan? Ya. Mulai dulu sholat, khusyuk itu belakangan. Jadi jangan orang yang bertahun-tahun sholat itu belum tentu khusyuk gitu. Apalagi orang yang belum pernah sholat tiba-tiba minta khusyuk gitu. Nah, belum lagi pernah sholat dia, ya, minta khusyuk. Kita aja belum tentu khusyuk, ya kan, dari kecil kita sholat sampai sekarang. Nah, khusyuk itu juga bukan berarti seperti khusyuknya para nabi, para sahabat. Ali bin Abi Thalib itu saking khusyuknya dia, ketika dia kena anak panah, waktu dia nggak sholat kan sakit tuh rasa dia, dicabut kan. Nanti kalau aku sholat, cabutlah katanya. Nah, jadi itu dia sholat dicabut, nggak terasa sama dia. Nah, itulah khusyuknya. Kita cuma ada kayak gitu, ya kan? Nyamuk aja pun dah gitu kan. Nah, jadi jangan disamakan khusyuk kita dengan khusyuk para sahabat. Kalau khusyuk kita itu apa? Hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Itu aja cukup. Hadir hati, anggota tubuh tenang, gitu kan? Nah, setiap kali hati kita kesana kemari, hadirkan lagi. Makanya salah satu upaya, ya, bukan itulah kekhusyuan, bukan. Artinya kita memahami apa yang kita baca dan memahami apa yang kita lakukan dalam sholat. Apa makna kita berdiri, apa makna kita ruku. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, bahwa kita diajarkan makna gerakan dan makna apa yang kita ucapkan dalam sholat. Bukan berarti kalau kita sholat itu harus kita terjemahkan dalam hati kita, gitu kan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bukan. Tapi bagaimana kita menghayati, merenungkan makna yang terkandung dari setiap apa yang kita baca, supaya dalam hati kita itu tetap hadir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sukunul jawarih, anggota tubuh kita tenang, tidak gerasa gerusuk, gitu kan, tidak lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, lihat bawah, kan. Nah, makanya fokus itu ke tempat sujud, gitu kan. Nah, jangan garuk sana garuk sini, kan, gitu. Nah, tenang, anggota tubuh kita tenang. Nah, itulah ukuran kita sebagai orang awam, khusyuk gitu. Kalau suara-suara ada anak menangis, ada ayam berkokok, itu kita dengar juga itu, ya kan? Nggak mungkin nggak, ya. Kecuali kita tutup kuping, mau sholat baru. Nah, jadi jangan kita samakan khusyuk kayak orang-orang, ya, sahabat-sahabat itu, ya. Walaupun itu tidak mustahil, kan, gitu, bisa aja. Khusyuk itu kan memang sifatnya umum, ya. Ya. Tapi kita sebagai manusia yang biasa, ya, menyadari juga bahwa kita ini banyak dosa, banyak salah, ya kan. Makanan kita juga banyak yang bercampur dengan hal-hal yang subhat, ya kan. Nah, jadi khusyuk itu kayaknya, kalau khusyuk betul itu, ya, bukan nggak mungkin, tapi ya berat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Nah, jadi kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, ya, harus kita konsisten ibadah, kita mantapkan. Kalau doa kita belum dikabulkan Allah, mungkin ibadah kita belum maksimal, kan, gitu.
atau mungkin banyak dosa kita, ya, atau ada kezaliman kita kepada orang lain, kan gitu. Nah, jadi harus kita banyak muhasabah diri, ya. Tapi tugas kita beribadah kepada Allah. Soal dikabulkan atau tidak itu urusan Allah, ya kan? Itu Allah semua yang mengatur. Kalaupun seandainya tidak dikabulkan Allah, ada beberapa kemungkinan. Pertama, Allah ingin melihat kita semakin sungguh-sungguh, ya kan? Nah, udah banyak berdoa enggak juga, mungkin ada kesalahan sama kita. Nah, introspeksi diri lagi, mungkin ini, mungkin itu, ya kan? Nah, jadi terus kita berusaha memperbaiki diri. Nah, jangan kita silau melihat orang yang enggak sholat-sholat tapi rezekinya banyak, gitu kan? Gak pernah dia sholat-sholat tapi rumahnya gedung, mobil banyak, gitu kan? Duit banyak. Itu namanya istidraj, ya kan? Istidraj, dibiarkan Allah dia, ya kan? Sama kayak kayak orang mancing ikan, dilemparkan umpan itu, dimakan ikan tuh kan, diulur-ulur terus, tariklah, tarik, makan gitu kan. Tapi begitu ikan itu sudah apa, sangat sentakannya kan, nah, baru sadar dia, oh ternyata nikmat yang selama ini bukan selama-lamanya untuk dia, kan gitu. Nah, itu nama istidraj, diulur Allah, diberikan dia kebebasan. Makanya kalau kita sakit itu kita syukuri, itu artinya kita masih disayangi Allah. Itu kita ada masa kita susah, kan? Kalau senang-senang terus, senang gitu kan, nggak ada pernah sakit, nggak pernah mengalami masalah, itu perlu juga dipertanyakan itu, ya kan? Nah, iya. Jadi memang apa namanya, ada hikmah di balik itu, ya kan, diberikan Allah SWT. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kasih sayang itu kepada kita bukan selalu dengan rezeki dalam bentuk duit, harta, tidak. Ya, kita sehat, nggak pernah sakit, ya kan. Nah, walaupun nggak ada duit, alhamdulillah, kan gitu. Tapi nggak ada duit, mending apa ya? Karena kalau ditanya kalau ada salaman sehat, yang namanya duit kan ada. Kalau udah sehat pasti bisa cari duit, ya Pak. Iya. Kalau orang sehat berarti kan tergantung dia mau cari duit apa enggak. Tapi kalau udah sakit, walaupun banyak peluang mau usaha nggak bisa, kan gitu. Nah, jadi sehat itu luar biasa. Nah, jadi kalau Allah berikan kita pun sakit, ya pasti Allah berikan juga obat. Tapi sakit itu tentu sebagai pertanda, ya ada kesalahan kita. Kita harus introspeksi diri. Mungkin ada kezaliman yang kita lakukan sehingga menimpa diri kita, misalnya kan, kita terlalu banyak makan, terlalu bebas makan ini makan itu, atau lupa kita makan enak, tetangga enggak, kan gitu kan. Bisa juga. Dibuatlah wangi-wangi makanan itu kan, sampai kemana-mana baunya. Tapi orang mencium baunya aja gitu. Jadi apa namanya, kita hanya disuruh Allah berdoa. Jadi kemungkinan tadi itu, ya. Kemungkinan yang kedua, doa-doa kita itu akan dikumpulkan Allah, nanti dibalasnya di akhirat. Jadi orang-orang berdoa itu nggak dikabulkan di dunia ini, nanti begitu kita berjumpa dengan Allah, inilah semua doa-doamu dulu, baru diberikan Allah, kan.
Atau apa yang kita minta itu tidak diberikan itu, tapi dalam bentuk yang lain. Ya, kita minta duit misalnya, rezeki. Kalau dibilang rezeki berarti konotasinya duit gitu kan. Nah, tapi diberi Allah kita anak-anak yang baik-baik, yang nggak macam-macam, ya kan. Nah, itu rezeki juga itu. Sehat, rumah tangga harmonis, nggak ada bertengkar-tengkar kan gitu. Nah, iya, toib gitu kan. Nah, itu rezeki juga. Jangan rezeki itu selalu diidentikan dengan duit. Nah, kalau itu yang kita anggap rezeki, namanya membatasi rezeki hanya kepada duit saja. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah dulu baru minta tolong. Jangan dibalik, banyak meminta tapi lupa ibadah. Dalam kalimat iyyaka na'budu ini juga itu terkandung tauhid, ya. Tauhidul ibadah namanya, yang mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, dalam hal ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada dua prinsip terkandung di situ, yaitu prinsip ikhlas, ya, ikhlas. Kalau sudah hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, berarti ada keikhlasan di sana. Ibadah itu tidak terbagi tujuannya kepada selain Allah. Nah, kalau kita sholat itu memang lillahi ta'ala, untuk Allah, karena Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian yang kedua prinsipnya mengikuti prinsip-prinsip yang disampaikan di dalam petunjuk Rasul. Nah, jadi ikhlas pun kita melakukan ibadah, kalau tidak sesuai dengan syariat, ibadahnya ya gak terima Allah. Banyak kita membuat sholat macam-macam, ya kan, tapi nggak ada perintahnya, tidak ada syariatnya dari Rasulullah, ya kan. Tak sholat apa dibuat gitu. Tapi kalau ada sholat duha, sholat tahajud, ya, sholat Aid, ya, qiyamul lail, ya, qabliyah ba'diyah, ya, maka itu tentu kalau kita lakukan dengan ikhlas banyak-banyaknya, maka tentu akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya ikhlas tapi yang kita amalkan salah, apa yang mau diterima Allah, kan gitu. Atau sebaliknya, ibadah kita itu sudah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, ya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak ikhlas, riya, sum'ah, ujub. Riya artinya diperlihat-lihatkan kepada orang lain. Kalau dia sholat di rumah cepat, tapi kalau di masjid, sholat sunat itu dia lama betul, iya kan? Karena banyak orang yang melihat. Tapi kalau di rumah dia sholat, wah, cepatnya luar biasa. Nah, atau kalau baca Quran dia di rumah ya sebentar aja udah. Nah, tapi kalau di masjid dia baca Quran mungkin sampai 3 lembar, ya, bahkan mungkin 1 juz, ya kan. Nah, itu berarti riya. Kalau ujub apa? Kalau ujub dia bangga. Nah, bangga dia. Kalau nggak ada aku itu nggak bisa. Kalau nggak aku panitia pembangun masjid itu nggak jalan tuh, ya kan. Nah,
Pokoknya dia walaupun nggak diceritakannya, kalau diceritakan namanya sum'ah. Sum'ah itu dia ceritakan, namanya sum'ah itu dari sami'ah, memperdengarkan. Diceritakannya ke sini ke sana, ke sini ke sana. Kalau ujub itu dalam hatinya aja, hanya dia yang tahu. Nah, itu kan sudah penyakit hati. Walaupun nggak didengar orang, nggak diperlihatkan, tapi Allah tahu bahwa kita kagum, membanggakan diri. Kalau nggak ada aku itu masjid itu nggak berdiri. Nah, memang nggak diceritakan sama orang. Kalau sudah diceritakan namanya sum'ah. Kalau ditengokkan namanya ria. Jadi tiga-tiga ini merusak amal ibadah, merusak keikhlasan. Itu dia. Ya, habis waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pun 2 ayat sudah habis waktu kita. Akan datang ihdinas shiratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas, benar-benar diberikan Allah apa yang kita harapkan, kita inginkan, tentu yang baik-baik gitu kan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesempatan dan kelapangan waktu untuk terus bisa menghadiri kajian-kajian yang ada di masjid kita yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman daqiqa warfa' darajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.